Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku matematika kelas 9 latihan 2.5. Nomor 8. Seorang atlet lompat jauh sedang mengadakan latihan. Pada saat latihan dia mengambil awalan lari dengan kecepatan tertentu dan pada saat di balok tumpuan kecepatannya kira-kira 2,5 meter per sekon. Kemudian pada saat itu juga dia melompat dengan sudut 30 derajat. Tentukan jarak atlet tersebut dengan balok tumpuan ketika dia sampai di tanah. Untuk menyelesaikan soal nomor 8 ini kita memiliki beberapa petunjuk. Yang pertama, rumus fisika untuk jarak vertikal atau tinggi yang bergantung terhadap waktu dengan sudut awal 30 derajat adalah H sama dengan 1/2 dikali V0 dikali T dikurang 5T pangkat 2. Dan jarak horizontal yang bergantung pada waktu adalah S sama dengan 1/2 dikali akar 3 dikali V0 dikali T. Dengan T adalah waktu, satuannya detik, H adalah tinggi lompatan pada saat T, satuannya meter, S adalah jarak horizontal pada saat T, satuannya meter, dan V0 adalah kecepatan awal. Nah, adik-adik, lompat jauh itu cabang olahraga yang seperti apa sih? Walaupun di sini ada ilustrasinya, untuk lebih memahami, kita lihat cuplikan video singkat berikut ini. Video ini merupakan video tentang seorang atlet yang memperagakan lompat jauh. Jadi pergerakannya mula-mula seorang atlet itu berlari, kemudian dia melompat dimulai dari balok tumpuan dan mendarat di kotak pasir. Nah adik-adik, ayo kita perhatikan ilustrasi soal berikut ini. Pada ilustrasi gambar terlihat ada lintasan lari, balok tumpuan, dan juga bak pasir. Diketahui H adalah jarak vertikal atau tinggi. Rumusnya H sama dengan 1/2 dikali V0 dikali T dikurang 5 dikali T pangkat 2. Jika pada ilustrasi gambar H itu berada di sini. Kemudian S adalah jarak horizontal. Rumusnya S sama dengan 1/2 akar 3 dikali V0 dikali T. Jika pada gambar maka S letaknya ada di sini. Kemudian T adalah waktu selama lompatan. Selanjutnya V0 adalah kecepatan awal sama dengan 2,5 meter per sekon. Jika pada gambar maka V0 berada di titik tumpuan atau balok tumpuan. Yang ditanya tentukan jarak atlet dengan balok tumpuan atau S. Nah penyelesaiannya tentu saja menggunakan rumus S sama dengan 1/2 akar 3 dikali V0 dikali T. Jika kita lihat dari yang kita ketahui, maka di sini kita perlu mencari nilai T. Karena nilai V0 sudah kita ketahui yaitu 2,5, tetapi kita tidak tahu berapa nilai T. Sehingga kita membutuhkan rumus dari jarak vertikal untuk menentukan nilai T terlebih dahulu. Penyelesaian dari rumus H sama dengan 1/2 V0 kali T dikurang 5 dikali T pangkat 2, maka kita dapatkan 1/2 V0 dikali T dikurang 5 dikali T pangkat 2 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ketinggian atlet pada saat dia mencapai ke tanah itu ketinggiannya 0 meter, maka dia sama dengan 0. Kemudian kita gantikan V0 dengan angka 2,5. Sehingga kita tuliskan 1/2 dikali 2,5 dikali T dikurang 5 dikali T pangkat 2 sama dengan 0. Kita selesaikan perkaliannya, setengah dikali 2,5 hasilnya 1,25. Maka kita tuliskan 1,25T dikurang 5T pangkat 2 sama dengan 0. Jika kita perhatikan ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, maka kita dapat memfaktorkannya. Kita keluarkan T di luar, dikali buka kurung 1,25 dikurang 5T tutup kurung sama dengan 0. Maka kita dapatkan T sama dengan 0 atau buka kurung 1,25 dikurang 5T sama dengan 0.
Kemudian negatif 5T kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 5T. Kita tuliskan 1,25 sama dengan 5T. Kemudian angka 5 di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, dari perkalian menjadi pembagian. 1,25 per 5 sama dengan T. Jadi T sama dengan 0,25. Dengan demikian, atlet mendarat di tanah pada saat T sama dengan 0,25 detik. Setelah kita ketahui nilai T, maka kita dapat mencari nilai S. S sama dengan 1/2 akar 3 dikali V0 dikali T. S sama dengan 1/2 akar 3 dikali 2,5 dikali 0,25. Hasilnya 0,3125 akar 3. Atau kita bisa menjabarkan akar 3, kemudian kita kalikan dengan 0,3125, hasilnya adalah 0,5413. Jadi adik-adik, jarak dari balok tumpuan ke atlet saat mendarat adalah 0,5413 meter. Selanjutnya nomor 9. Seorang atlet lompat tinggi sedang mengadakan latihan. Pada saat latihan, dia mengambil awalan lari dengan kecepatan tertentu dan dia melompat dengan sudut mendekati 90 derajat pada saat jaraknya sangat dekat sekali dengan tiang lompat. 1 detik setelah dia melompat, tubuhnya mencapai tanah. Tentukan kecepatan lari sesaat sebelum dia melompat supaya lompatannya bisa melewati tinggi mistar lompat, yaitu 2 meter. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 9 ini ada beberapa petunjuk. Yang pertama, rumus fisika untuk tinggi yang bergantung terhadap waktu dengan sudut awal lompatan mendekati 90 derajat adalah H sama dengan 1/2 dikali V0 dikali T dikurang 5 dikali T pangkat 2. Dengan T adalah waktu, satuannya detik, H adalah tinggi lompatan pada saat T, satuannya meter, dan V0 adalah kecepatan awal. Pertama-tama kita perhatikan terlebih dahulu ilustrasi soal berikut ini. Diketahui tinggi mistar lompat adalah 2 meter. Jika pada gambar kita lihat garis panah warna kuning. Kemudian H adalah tinggi lompatan. Rumusnya H sama dengan 1/2 dikali V0 dikali T dikurang 5 dikali T pangkat 2. Nah, supaya lompatannya melewati mistar, maka H maksimum harus lebih besar daripada 2. Artinya atlet tersebut harus lompat lebih tinggi dari 2 meter. Lalu T adalah waktu yang digunakan untuk melompat. Yang ditanya, tentukan kecepatan lari sesaat sebelum lompat atau V0. Penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, H sama dengan 1/2 dikali V0 dikali T dikurang 5 dikali T pangkat 2, maka didapat A sama dengan negatif 5, B sama dengan 1/2 V0, dan C sama dengan 0. Karena A adalah koefisien dari variabel yang berpangkat 2 dan B merupakan koefisien dari variabel yang berpangkat 1. Kemudian C adalah konstanta. Nah, adik-adik yang mau kita carikan V0 ya. Karena B sama dengan 1/2 V0, maka kita kaitkan dengan nilai maksimum atau H max. Nah, di sini kita tuliskan H max lebih besar daripada 2. H max itu atau ketinggian maksimum itu juga bisa kita tuliskan Y optimum lebih besar daripada 2. Kemudian rumus Y optimum itu negatif D per 4A, maka kita tuliskan negatif D per 4A lebih besar daripada 2. Kemudian kita jabarkan negatif B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A lebih besar dari 2. Di sini sengaja ibu tidak langsung menggantikan variabel-variabel dengan angka-angka yang bersesuaian karena untuk menyederhanakan perhitungan. Selanjutnya negatif 4A di ruas kiri ibu pindahkan ke ruas kanan. Kita tuliskan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C lebih besar dari 2 dikali buka kurung negatif 4A. Lalu di sini ada C. C itu kita ketahui nilainya 0, maka perkalian dengan bilangan 0 akan menghasilkan 0, sehingga yang tertinggal di ruas kiri hanyalah B pangkat 2. Kita tuliskan B pangkat 2 lebih besar dari 2 dikali buka kurung negatif 4A. Selanjutnya variabel B dan A ibu akan menggantikan dengan
angka yang sesuai. B pangkat 2 kita ganti menjadi 1/2 V0 pangkat 2 dalam kurung lebih besar dari 2 dikali buka kurung negatif 4 dikali negatif 5. Kemudian 1/2 V0 pangkat 2 hasilnya 1/4 dikali V0 pangkat 2. Dan 2 dikali buka kurung negatif 4 dikali negatif 5 hasilnya adalah 40. Kemudian angka 4 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan dari pembagian menjadi perkalian sehingga kita tuliskan V0 pangkat 2 lebih besar dari 40 dikali 4 sehingga hasilnya V0 pangkat 2 lebih besar dari 160. Nah, pangkat 2 di sebelah kiri kita ubah menjadi bentuk akar di ruas kanan sehingga kita dapatkan V0 lebih besar dari akar 160. Jadi adik-adik, kecepatan lari sesaat atlet tersebut adalah akar kuadrat dari 160 meter per sekon.